Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Halo, gengs. Balik lagi bersama gua Mr. GE di Outcome Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke siapapun, dimanapun, dan apapun yang gua upload tentang videonya. Dan gua akhirnya juga udah punya Instagram, silahkan di follow teman-teman semua. Dan TikToknya jangan lupa juga ya. Dan hari ini sedikit gue ngebahas, gue nggak bakal reaction. Jadi, gue pengen ngobrol santai saja sama lu semua, ngebahas hal-hal yang pernah kita lihat, tapi jarang banget dipikirin secara jauh. Dan hari ini gue mau bahas satu topik. Mungkin bikin banyak apa ya, yang berkecimpung di dunia ini kreator, ya. Di dunia kreator ini ngerasa agak sedikit was-was atau mungkin agak iya bener juga kali gitu dalam pikiran. Ya, gue bisa bikin topik hari ini tuh kenapa YouTube sekarang mulai kehilangan peminat, penonton. Apakah benar-benar orang udah ninggalin YouTube? Nih, atau cuma perasaan lu aja? Atau cuma perasaan gua aja, lu ya mungkin perasaan lah. Dan apakah disimpan, diputus-putus. Apakah semua ini gara-gara kita hidup di era serba instan, di mana orang pengen informasinya tuh langsung tanpa harus nunggu lama. Jadi nggak ada basa-basi dulu lah, kayak gitu-gitu. Gue coba bikin dari segi tentang perubahan perilaku penonton dulu ya. Mungkin coba deh, coba deh lo kita sedikit mundur ke 5 atau 10 tahun yang lalu. YouTube tuh jadi tempat paling rame buat semua orang, dari mungkin dari yang nyari hiburan, nyari pelajaran, sampai curhat digital itu ada. Kita bisa nonton vlog panjang, dokumenter setengah jam 30 menit, atau reaction video yang santai tapi seru. Bahkan dulu, dulu, mungkin termasuk gua juga ya, nunggu upload YouTuber favorit lo, itu rasanya kayak nunggu episode baru selain serial kayak episode baru serial TV lah, kayak gitu. Itu sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang, nah, banyak orang lebih memilih scroll TikTok, Reels Instagram, atau short di YouTube sendiri. Durasi pendek, cepat, padat, langsung kena. Intinya langsung kena. Kayak junk food, informasi, cepat, bikin kenyang. Tapi gampang juga hilang efeknya. Gitu. Nah, dari sini kita udah bisa ngeliat nih, bukan YouTube-nya yang rusak, tapi kebiasaan kita sebagai penontonnya yang berubah. Kita tuh pengennya semua cepat, nggak sabar nunggu intro 15 detik, dan nggak mau nonton video 10 menit. Kalau bisa dapat info yang sama dalam 30 detik. Kayak gitu nih. Terus dari segi faktor sosial dan psikologisnya, ya ini gue sedikit ngerangkum-rangkum aja ya. Kalau mau nyari yang lebih cepatnya itu, lebih detailnya lagi cari yang lain, silakan. Sebenarnya dari faktor sosial dan psikologisnya ini ada kaitannya sama cara otak kita cara otak kita tuh nyari dopamin, coy. Dulu kita rela duduk nih nonton video panjang karena ada proses itu menikmati. Sekarang
Platform kayak TikTok dan Short itu ngajarin kita buat dapet rasa yang puas, instan, cukup swipe sekali, dapat hal baru lagi. Bayangin, otak kita tuh udah kayak dikasih hadiah kecil setiap 5 detiknya. Dan lama-lama itu kita kecanduan akan hal itu. Begitu disodori video YouTube yang berdurasi panjang, mau sepanjang-panjang minimal 10 menit ya. Pasti otak kita langsung bilang, ah kelamaan, gue bisa dapat 10 video lain di TikTok selama waktu 10 menit tersebut. Jadi, ini bukan masalah platformnya, tapi masalah ritme hidup dan cara berpikir kita yang makin cepat. Kita selalu keburu-buru dalam hal segalanya. Kerja, belajar, bahkan hiburan aja pengen cepet. Ngebayangin hiburan aja pengen cepet. Dan gue bahas dari sisi YouTube dan algoritmanya. YouTube sendiri sebenarnya tuh udah sadar akan hal ini. Makanya mereka bikin YouTube Short buat ngelawan TikTok. Tapi ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Orang-orang jadi males nonton video panjang di platform yang sama. Dulu orang buka YouTube tuh buat duduk santai selama 30 menit. Sekarang buka YouTube cuma kayak buat scroll short, kayak buka TikTok. Terus akibatnya apa? Kreator video panjang mulai ngerasa penonton menurun, jam tayang drop, CPM turun, ya mungkin motivasinya juga ikut turun atau luntur ya, kawan-kawan. Dan algoritma YouTube pun ikut berubah. Video pendek lebih sering direkomendasiin nih. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena engagementnya tinggi. Sementara video panjang, walau isinya berkualitas, kalah dalam kompetisi waktu nonton. Padahal, disitulah nilai YouTube yang dulu. Kenapa gue bilang nilai YouTube yang dulu? Tempat buat explore ide panjang dan dalam. Ya banyak lah buat explore ide-ide, terus durasinya berapa, terus dalam pembawaannya kayak gimana tuh banyak lah. Tapi karena era sekarang semuanya maunya serba cepat, lucu, dan viral. Itu bedanya sekarang coy. Nah, sekarang kita bandingkan generasi dan pola konsumsi. Ini sebenarnya gue gak nyalahin, tapi ini karena rangkuman aja yang gue dapet dan gue bikin. Kalau lu lihat sekarang, generasi Gen Z dan bahkan sampai Gen Alpha ya, mereka tuh tumbuh di dunia yang gak lepas dari notifikasi sebenarnya. Attention span makin pendek. Kalimat lebih dari 3 baris udah dianggap apa? Ribet buat anak Gen Z dan Gen Alpha nih. Tapi bukan mereka kok yang salah. Mereka cuma adaptasi sama dunia yang serba cepat ini. Coba lu aja lihat, coba deh sekarang lu lihat tren belajar sekarang tuh. Bahkan banyak yang lebih milih belajar lewat video 1 menit daripada baca buku sekitar 30 halaman mungkin. Nggak usah banyak-banyak lah. Dampaknya apa? Ya, pengetahuan mungkin jadi dangkal ya. Informasi cepat, tapi pemahaman lambat. Kita tahu banyak hal nih. Banyak hal, tapi cuma di permukaan, nggak sampai ke dalam-dalamnya. Kayak gitu. Nah, YouTube
yang dulu jadi rumah bagi konten panjang dan mendalam, jadi kayak rumah yang mulai sepi tamunya. Atau mungkin jangan rumah. Jadi kayak hotel yang mulai sepi tamu. Karena orang sekarang pengennya mampir sebentar, bukan tinggal lama. Dah, kita refleksi dan sisi positif perubahannya apa? Tapi jangan salah, perubahan ini nggak semuanya negatif. Justru di era instan ini memaksa kreator buat lebih kreatif dan efisien. Nggak bisa lagi sekarang bertele-tele, harus langsung to the point. Dari detik pertama, udah harus ngait. Dan bagi penonton, ini cara baru buat ngatur waktu dan prioritas. Nggak semua orang punya waktu 30 menit buat satu topik. Dan itu nggak apa-apa, sebenarnya sah-sah aja. Tapi kita harus juga perlu sadar kalau semua serba instan. Lama-lama kita kehilangan kemampuan buat merenung dan memahami hal secara mendalam. Maksudnya kayak konteksnya apa yang lagi lu bahas, misalkan itu lu bakal kehilangan dan nggak bisa memahaminya secara mendalam, gitu aja. By sheer coincidence. Dan sebagai kalimat penutup untuk pembahasan kali ini adalah, jadi apakah YouTube benar-benar kehilangan penonton? Mungkin bukan kehilangan, tapi berubah bentuknya. Penonton masih ada, tapi perilaku mereka sudah berbeda. Mereka nggak akan pergi, mereka cuma berpindah cara menikmatinya, berpindah dengan cara menikmatinya. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai kreator dan penikmat siap beradaptasi dengan era baru ini? Atau kita masih kangen dengan masa di mana video sekitaran 20 menit, 30 menit bisa bikin duduk tenang sambil mikir panjang? Karena pada akhirnya bukan YouTube yang ditinggalkan, tapi kebiasaan kita sendiri yang sudah mulai berubah. Terima kasih yang udah dengerin episode kali ini. Kalau lu suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa lu share dan tulis pendapat lu. Menurut lu, apakah YouTube masih bisa bertahan di tengah serangan konten cepat? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir dan tetap sadar dan jangan berhenti menikmati proses. Gue Mr. GE, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.